Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Semoga kalian diberikan kelancaran dan kemudahan dalam melaksanakan PJJ atau KBM daring pada hari ini. Nah, Ustazah ucapkan barokallah ya kepada teman-teman yang telah mengirimkan tugasnya baik dari pertemuan 1 hingga pertemuan keempat. Semoga kalian tetap istiqomah ya. Dan bagi yang belum, mohon segera dikirimkan ke saya ya tugasnya. Nah, oke, hari ini kita akan melanjutkan materinya teman-teman, yaitu tentang bentuk akar. Nah, kemarin bentuk akarnya itu kita menyederhanakan. Untuk hari ini kita akan melanjutkan bentuk akarnya, yaitu sifat-sifat bentuk akar. Nah, untuk lebih jelasnya mohon disimak video berikut ini. Baik teman-teman, kita akan belajar materi selanjutnya, yaitu tentang sifat-sifat bentuk akar. Nah, di sini sifat yang pertama yaitu akar A dikali akar A sama dengan A. Jadi, jika kalian menjumpai akar suatu bilangan kok dikalikan dan akarnya itu sama, ya, akar A dikali akar A, maka hasilnya ialah angka itu sendiri ya, tanpa akar. Langsung saja contohnya. Hasil dari akar 5 dikali akar 5 adalah, nah seperti ini ya. Nah di sini kan akar 5 dikali akar 5, angkanya sama. Maka kita tuliskan kembali akar 5 dikali akar 5 sama dengan 5. Gitu ya. Jadi kalau kita menjumpai perkalian bentuk akar kok angkanya itu sama ya, dalam akarnya itu sama, 5 dengan 5, berarti hasilnya angka itu sendiri, tapi tanpa tanda akar. Jadi akar 5 dikali akar 5 sama dengan 5. Contoh lain, akar 100 dikali akar 100, hasilnya ialah 100. Gitu ya teman-teman. Oke, kemudian yang kedua yaitu akar A dikali akar B sama dengan, nah ini akar A dikali B. Nah, jika kalian menjumpai, kalau yang pertama tadi angkanya sama, sekarang yang kedua itu angkanya berbeda. Jadi akar A dikali akar B, maka hasilnya akarnya kalian panjangin, A dikali B-nya ada di dalamnya akar. Contohnya, tentukan hasil dari akar 2 dikali akar 10. Nah, di sini akar 2 dikali akar 10. Berbeda ya angkanya. Maka kita tulis kembali soalnya. Akar 2 dikali akar 10 sama dengan, nah seperti sifatnya, kita buat akarnya panjang, kemudian di dalamnya ini ya, 2 ini kita kalikan dengan 10. Maka sama dengan akar 2 kali 10 ialah 20. Nah, 20 ini masih bisa disederhanakan kan ya teman-teman, seperti yang kemarin menyederhanakan bentuk akar, yaitu kita buat panjang seperti ini, berapa dikali berapa yang hasilnya 20, dan salah satunya ialah bilangan kuadrat, yaitu 4 dikali 5. Ya kan, masih ingat bilangan kuadrat? Bilangan kuadrat kan 1, 4, 9, 16 dan seterusnya. Nah, 20 ini bisa dibagi 4. 4 dikali 5 kan 20. Maka akar 4 ini ialah 2. Kemudian akar 5 tetap akar 5 karena nggak ada ya. Nah, inilah hasilnya. Gimana teman-teman?
Sudah paham? Kita lanjutkan untuk sifat yang ketiga, yaitu A akar B dikali C akar D sama dengan dalam kurung A dikali C kurung tutup akar B dikali D. Nah, di sini teman-teman, kalau tadi sifat yang pertama dan kedua itu masih dalam perkalian juga ya. Kalau sifat yang ketiga ini juga masih dalam perkalian. Nah, di sini yang ketiga yaitu A akar B dikali C akar D itu berlaku sifat ini ya. Yang di depan kita kalikan dengan yang di depannya akar. A dikali C. Kemudian dalam akarnya kita kalikan dengan yang di dalam akar. Jadi akar B dikali D itu. Langsung saja kita masuk ke contoh soalnya. Tentukan hasil dari 3 akar 2 dikali 2 akar 3. Nah, di sini kita menjumpai angka-angkanya yang berbeda ya, yaitu 3 akar 2 dikali 2 akar 3. Nah, sama seperti sifatnya ini, kita tuliskan kembali soalnya. 3 akar 2 dikali 2 akar 3 sama dengan, nah di sini di depan akar kita kalikan dengan yang di depan akar, berarti dalam kurung 3 dikali 2, kemudian akar, nih, yang di dalam kurung yaitu 2, kita kalikan dengan, nih, di dalam kurung lagi, yaitu di dalam akar yaitu 3. Nah, seperti ini. Kemudian 3 dikali 2 ialah 6, akar 2 kali 3 ialah 6. Nah, ini ialah hasilnya. Jadi hasil dari 3 akar 2 dikali 2 akar 3, hasilnya ialah 6 akar 6. Kemudian contoh yang lain, misalkan tentukan hasil dari 2 akar 3 dikali akar 2. Nah, seperti ini ya. 2 akar 3 dikali akar 2. Kita tulis kembali soalnya, 2 akar 3 dikali akar 2. Nah, masih sama seperti tadi. Yang di depan akar di sini 2. Nah, di sini kok nggak ada di depannya akar, ini nggak ada angkanya Ustazah. Nah, di depan akar ini sebenarnya ada angkanya teman-teman, yaitu 1 ya. Jadi kalau ada angka dalam akar sendirian gini, di depannya itu ada angkanya yaitu 1. Jadi dalam kurung sini 2, kita kalikan 1 ya. Jadi kalau ada akar sendirian seperti ini, di depannya itu ialah angka 1. Kemudian akar ini 3 dikalikan yang dalam akar itu 2. Sama dengan 2 kali 1 ialah 2, dalam akar 3 kali 2 ialah 6. Nah, maka hasil dari 2 akar 3 dikali akar 2 ialah 2 akar 6. Gimana teman-teman? Sudah paham? Kita lanjutkan untuk sifat yang nomor 4. Nah, di sini kita sudah masuk ke sifat yang pembagian ya teman-teman. Kalau sifat yang nomor 1 dan sampai nomor 3 ialah perkalian. Sekarang untuk nomor 4 kita masuk ke pembagian. Oke, sifat yang keempat ialah akar A per akar B sama dengan akarnya kita panjangkan A per B, atau akar A dibagi akar B sama dengan akarnya kita panjangkan A dibagi B. Nah, ini sifat yang keempat ya. Jadi jika ada akar A per akar B, akarnya kalian panjangkan mulai dari bawah hingga ke atas, kemudian di dalamnya akar ini A per B gitu. Atau bisa juga akar A dibagi akar B. Nah, ini sama seperti perkalian tadi. Jadi akarnya kalian panjangkan, kemudian A dibagi B-nya berada di dalam akar. Oke, langsung ke contoh soalnya. Yang pertama, tentukan hasil
dari akar 27 per akar 3. Nah, di sini. Oke, sesuai dengan sifatnya di atas. Jadi kita tulis kembali soalnya, itu akar 27 per akar 3. Nah, kita buat akarnya, kita panjangkan dari bawah ke atas seluruhnya, kemudian di dalamnya akar ini yaitu 27 per 3. Sama dengan, nah, per itu kan sama dengan bagi ya teman-teman. Jadi 27 per 3 atau 27 dibagi 3 ialah 9. Jadi akar 9. Nah, sama dengan, nah, akar 9 itu berapa? Ada hasilnya kan ya teman-teman, yaitu 3. Kan? Karena 3 kuadrat ialah 9. Jadi akar 9 ialah 3. Maka hasil dari akar 27 per akar 3 ialah 3. Oke, selanjutnya untuk contoh soal yang kedua, tentukan hasil dari akar 36 dibagi akar 2. Nah, seperti ini. Oke, ini sifat yang ini ya teman-teman. Hampir sama seperti perkalian tadi, kita tulis kembali soalnya. Akar 36 dibagi akar 2. Sama dengan akarnya kalian panjangkan. Kemudian 36-nya ini dan 2-nya ini di dalamnya akarnya ini. Berarti 36 dibagi 2. Sama dengan akar. Nah, 36 dibagi 2 ialah 18. Nah, tidak berhenti di sini saja, karena akar 18 masih bisa disederhanakan. Yaitu berapa kali berapa yang hasilnya 18, dan salah satunya harus bilangan kuadrat. Nah, bilangan kuadrat kan 1, kemudian 4, 9, 16, dan seterusnya. Nah, 18 itu ada teman-teman, itu 9 dikali 2, ya kan? Karena 9 dikali 2 ialah 18. Nah, 9 di sini ialah bilangan kuadrat. Maka akar 9 itu ialah 3. Akar 2 di sini tetap akar 2. Nah, maka hasil dari akar 36 dibagi akar 2 ialah 3 akar 2. Bagaimana teman-teman? Mudah ya? Kita lanjutkan untuk sifat yang nomor 5. Sifat yang nomor 5 ini masih dalam pembagian ya, yaitu A akar B dibagi C akar D. Maka hampir sama ya seperti perkalian tadi, hanya saja di sini tandanya yang berbeda, itu pembagian. Maka yang di depan akar dibagi dengan yang di depan akar, kemudian akar yang di dalam akar dibagi dengan yang di dalam akar. Berarti dalam kurung A dibagi C kurung tutup, akarnya kita panjangkan, B dibagi D. Oke, langsung kita masuk ke contoh soalnya. Di sini yang pertama, tentukan hasil dari 6 akar 15 dibagi 3 akar 5. Nah, seperti ini ya. Maka kita tulis kembali soalnya, yaitu 6 akar 15 dibagi 3 akar 5. Sama dengan, nah, seperti sifatnya tadi, yang di luar akar dibagi dengan yang di luar akar, kemudian yang di dalam akar dibagi dengan yang di dalam akar. Maka dalam kurung 6 dibagi dengan 3 kurung tutup, kemudian dalam akarnya itu 15 dibagi 5. Maka 6 dibagi 3 ialah 2 akar, 15 dibagi 5 ialah 3. Nah, ini hasilnya. Maka hasil dari 6 akar 15 dibagi 3 akar 5 ialah 2 akar 3. Oke, kemudian kita lanjutkan untuk contoh soal yang selanjutnya. Tentukan hasil dari 3 akar 10 dibagi akar 2. Nah, seperti ini. Masih sama. Kita tulis kembali soalnya, 3 akar 10 dibagi akar 2. Sama dengan, masih sama, di depan dengan yang di depan, yang di dalam dengan yang di dalam. Nah, di sini
Yang di depan di sini 3, yang di sini berapa? Nah, masih ingat yang tadi? Kalau di sininya tidak ada angkanya, itu ialah 1 ya. Berarti 3 dibagi 1, ya di sini ini 1 ya teman-teman, di depannya akar 2 itu ialah 1. Kemudian akar 10 dibagi 2. Sama dengan 3 dibagi 1 ialah 3. Kemudian akar 10 dibagi 2 ialah 5. Nah, hasil dari 3 akar 10 dibagi akar 2 ialah 3 akar 5. Gimana teman-teman? Sudah paham ya? Baik teman-teman, setelah kalian memahami materi hari ini, yaitu tentang sifat-sifat bentuk akar dari sifat yang nomor 1 hingga yang kelima, nah sekarang tugas kalian ialah mengerjakan latihan soal berikut. 1. Tentukan hasil dari akar 13 dikali akar 13. 2. Tentukan hasil dari akar 6 dikali akar 8. 3. Tentukan hasil dari 5 akar 3 dikali 2 akar 2. 4. Tentukan hasil dari akar 60 dibagi akar 5. Dan yang kelima, tentukan hasil dari 4 akar 8 dibagi akar 4. Mohon latihan soal ini dikerjakan di buku tulis matematika beserta caranya. Selamat mengerjakan teman-teman. Sekian pembelajaran untuk hari ini, yaitu tentang sifat-sifat bentuk akar. Baik, kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Semoga materi hari ini bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan selalu bersemangat dalam belajar. Dan tugas Ustazah dikerjakan di buku tulis matematika ya, kemudian dikirimkan ke saya. Dan apabila ada pertanyaan, bisa ditanyakan ke saya secara langsung, yaitu melalui Japri. Oke teman-teman, Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.